Jadi gue mau sharing sedikit tentang titik mulai di mana gue mulai punya pemikiran yang radikal dan berubah drastis tentang pandangan gue tentang finansial, tentang uang. Yaitu setelah gue membaca buku finansial literasi tentang dari Robert Kiyosaki, yaitu buku Rich Dad Poor Dad. Ada beberapa hal yang gue pikir dari buku ini sedikit radikal, tapi setelah gue pikir-pikir lagi memang ini relate dengan uh, cara pikir manusia zaman sekarang, mungkin lebih tepatnya. Contohnya poin yang pertama yaitu jangan bekerja untuk uang. Jadi memang gue sedikit berpikir di sini memang sedikit uh, aneh ya, karena kita biasanya berpikir bekerja itu untuk dapatkan uang, tapi sini malah disuruh nggak untuk dapatkan uang. Yang kedua juga ada poin yang pay yourself first. Jadi di sini awalnya gue sedikit bingung dengan poin ini, karena yang gue pikir selama ini jadi kayak poinnya kita bayar diri kita dahulu. Gue pikir tadinya kayak kalau seandainya kita mau apa-apa, mau beli sesuatu, mau apa, kita kayak bisa memanjakan diri kita sendiri gitu. Sedangkan biasanya kan kita disuruh untuk menghemat atau segala macam. Jadi gue pikir aneh, tapi setelah gue baca-baca lagi dan lihat referensi dari apa namanya influencer-influencer lain, oh rupanya maksudnya itu adalah jadi kita itu harus menyisihkan uang dulu untuk kita simpan, baru sisanya kita pakai untuk ngebayar-bayar orang lain. Karena di situ kalau seandainya kita bayar orang lain, yang lebih marah untuk kalau nggak dibayar itu orang lain daripada diri kita sendiri. Jadi situ gue baru paham, jadi penting untuk menyisihkan uang dulu baru menghabiskan sisanya, bukan menghabiskan uang baru menabung sisanya. Lalu juga ini menyimpan uang hanya untuk pecundang, karena di situ dia ngajarkan gimana sistem bank itu memprint uang lebih cepat daripada kemampuan manusia untuk menyimpan uang, untuk memasukkan uang juga. Jadi ya itu sedikit radikal, tapi dari sini gue mulai berpikir untuk lebih daripada gue simpan uangnya, jadi lebih baik gue invest. Tapi dari semua ini, poin yang paling menurut gue paling buat gue mind blowing banget, waktu dia bilang kalau rumah kita itu bukan aset kita, dan yang membedakan aset dengan liability itu adalah kalau aset itu menaruh uang di kantong kita dan liability mengambil uang dari kantong kita. Di situ gue langsung mikir kalau kayak HP gue ini, laptop gue ini, yang mana mereka nggak masukin gue uang, tapi menurut gue itu aset karena itu penting bagi gue. Contohnya gue bisa buat konten karena ini. Tapi kalau menurut dia kayak yang menaruh uang itu seperti properti rental, bukan rumah pribadi atau jam pribadi atau hal-hal yang mobil pribadi kayak gitu. Tapi kalau mobil disewakan baru jadi aset. Jadi di situ bener-bener semua yang gue lihat jadi liability. Jadi gue beneran hidup frugal banget karena setelah membaca buku ini, gue yang darinya punya mindset kalau uang itu bisa dicari dan tubuh kita ini yang cuma satu, jadi gue lebih ke ngabisin duit buat investasi ke badan-badan gue doang. Gue beli protein atau beli perawatan skincare dan lain-lain. Dan dia bilang mindset orang yang mikir kalau uang itu bisa dicari dan
jadi kisah kita habiskan sekarang itu mindset orang miskin. Jadi ya gue langsung mikir jadi hidup frugal banget. Bahkan udah beberapa bulan ini gue nggak pernah lagi beli sabun, beli sampo. Jadi gue mandi, gue pakai sisa-sisa botol yang ada di kamar mandi kan. Kebetulan kita tinggal di asrama. Terus juga gue makan nggak pernah yang mahal-mahal. Tapi belakangan ini gue juga kayak lagi terinfluence juga dengan ada tentang diet. Jadi gue waktu itu diet carnivore, jadi banyak makan daging stick ya, tapi sekarang gue udah lebih rendah, jadi makan dada ayam tiap hari. Tapi juga sekarang gue lagi kayak makan oatmeal gitu pakai chia seed, apalagi kalau sekarang kan lagi bulan Ramadan, biar lebih kuat aja ya. Sampai sekarang gue masih banyak hal yang poin yang gue bingung dari buku Rich Dad Poor Dad. Mungkin ada pemahaman gue yang belum gue pahami betul, walaupun gue udah baca, mungkin udah bukan baca sih, gue pakai audiobook mungkin lebih dari 5 kali gue namatinnya. Gue juga udah ngelihat reviewnya secara singkat gitu juga masih belum paham juga. Gue nemuin influencernya Pipo Hargianto. Jadi dia pemilik Indomaret yang banyak gitu. Jadi dia punya 26 Indomaret, 4 Alfamart, dan banyak kos-kosan yang lain. Nah dari sini gue juga sadar kalau di Indonesia mungkin peluangnya masih ada untuk punya properti yang angsurannya lebih kecil daripada income propertinya, dan itu beneran yang kayak autopilot gitu. Jadi bisa kita bisa punya di berbagai daerah di Indonesia tanpa harus mengunjunginya sering-sering. Ya di sini gue jadi yakin kalau untuk mencapai financial freedom gue masih ada harapan. Oke, jadi mungkin cukup aja.